Shalom, puji Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sebelumnya saya ajak untuk kita tundukkan kepala, kita menyatukan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah semua itu boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan setiap daripada kami. Karena kami percaya ketika firman itu tertanam dalam kehidupan kami, maka firman itu akan mengubahkan, akan menuntun, akan selalu melindungi dan membuat kehidupan kami baik adanya. Terima kasih setiap telinga yang mendengar Tuhan, baik yang mendengar melalui online maupun yang offline. Biarlah berkat itu melimpah dalam kehidupan kami melalui kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, melanjutkan apa yang telah kita mulai, yaitu khotbah di bukit ya. Sekarang kita udah masuk yang bagian terakhir ya, bagian ke-8. Jadi kita lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan pertama kali di dalam khotbah di bukit itu sungguh sesuatu pengajaran yang luar biasa. Kita akan mulai membacakan dari Matius 5, mulai dari ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kita masuk di bagian terakhir ini, di ayat 11-12 ya. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sebenarnya kalau kita lihat mulai dari ayat 10 dan 11 dan 12 ya. Kita akan bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama dikatakan di situ di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, kita lihat di ayat 11 juga dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku dalam arti Yesus ya. Kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Di ayat 12 katakan, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau kita rangkumkan dari 3 ayat terakhir dari khotbah di bukit, kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Ya, dikatakan kalau karena kebenaran kita dicela, dianiaya. Itu ayat 10. Ayat 11-12 katakan, karena aku dalam arti Yesus, kamu dicela, maka upahmu besar di sorga. Pertama, kesimpulannya adalah Yesus adalah kebenaran. Kedua, kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Karena apa? Karena kita lihat bahwa dikatakan kalau misalnya nabi-nabi yang sebelum perjanjian baru ya, sebelum Tuhan Yesus datang, banyak sekali nabi telah datang untuk memberitakan mengenai Allah yang Esa atau Yahweh, Allah yang kita kenal, Allah bangsa Israel yang kita kenal dalam nama Jehovah Adonai. Itu adalah Allah yang benar, dan oleh karena nabi-nabi itu memberitakan Allah yang benar, maka mereka telah dianiaya. Dan di perjanjian baru, di pengajaran khotbah di bukit, pengajaran Tuhan Yesus yang pertama, dikatakan bahwa
Jika karena aku, kata Yesus, engkau dicela dan dianiaya, maka upahmu besar di sorga. Jadi kesimpulannya adalah Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah ada upah yang menanti setiap orang yang percaya. Ya, kita kalau lihat dari kesaksian Stefanus, saudara mungkin ingat Stefanus salah satu panatua yang dipilih untuk melayani meja, melayani orang-orang miskin di Yerusalem. Ketika dia bersaksi di hadapan para ahli Taurat yang akan menghujat, akan merajam Stefanus dengan batu, maka dia bersaksi, dia bercerita mulai dari Abraham. Bagaimana Abraham disuruh oleh Allah untuk keluar dari tempatnya di Ur-Kasdim bersama keluarganya untuk menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Padahal sebelumnya dia tidak tahu tanah perjanjian itu di mana. Bahkan Tuhan tidak mengatakan, Tuhan hanya mengatakan keluarlah dari Ur-Kasdim, bawalah semua keluargamu. Maka pergilah menuju ke tanah perjanjian yang aku akan berikan kepadamu. Maka Abraham dengan iman, dia taat, dia tidak melihat tapi dia bisa tahu dan percaya dan dia berjalan pergi menurut apa yang Tuhan mau. Dan dari situ mulailah Stefanus menceritakan bagaimana apa yang telah menjadi kehidupan dari bangsa Israel, ya, umat perjanjian, sampai pada akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru di mana Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada di Alkitab. Nah, kita kalau lihat dari awal di kitab Kejadian, mulai dari Kejadian 3, di mana Allah sudah merencanakan penebusan untuk umat manusia, yang mana kita tahu bahwa Adam jatuh ke dalam dosa, dan Allah di Kejadian 3:15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara si iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan itu atau keturunan Hawa akan meremukkan kepalanya si iblis. Sedangkan si iblis akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Di Kejadian 3:21 dikatakan, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi sebetulnya Allah sudah merencanakan penebusan umat manusia. Dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan si iblis. Bahwa keturunan perempuan itu akan membuat iblis dikalahkan. Membuat umat manusia kembali kepada Allah. Dan salah satunya adalah dengan adanya korban yang disembelih. Dan karena ada pakaian dari kulit binatang yang dikenakan kepada manusia dan istrinya. Itu adalah perlambang dari korban sembelian yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita semua tahu bahwa Allah berusaha untuk selalu berhubungan dengan manusia sejak dari saat itu. Tetapi manusia di dalam segala kedegilannya mereka tidak bisa menjadi satu kembali, bersatu dengan Allah melalui cara yang Allah pakai. Sehingga akhirnya di dalam dosanya sedemikian besar, Kejadian 7, di mana Allah hanya memilih Nuh dan keluarganya sebanyak 8 orang yang masuk ke dalam bahtera, dan hanya mereka yang diselamatkan, dan melalui keturunan mereka lah Allah akan membuat manusia kembali kepada Tuhan seperti sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Tapi kita semua tahu di Kejadian 11 bahwa manusia oleh karena kepandaian mereka, oleh karena kesombongan mereka mendirikan menara Babel. Mereka mendirikan menara Babel dengan tujuan untuk naik lebih tinggi dari Allah. Mereka ingin menyaingi Allah mereka. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Bahwa Tuhan membuat mereka menjadi diaspora dengan membuat bahasa mereka menjadi beragam-ragam. Sehingga dulunya mereka yang mempunyai satu bahasa, mereka bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tapi di menara Babel, Tuhan memberikan mereka begitu banyak bahasa sehingga mereka mengalami diaspora. Semua tersebar ke seluruh dunia, menjadi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini. Dan kita semua tahu bahwa oleh karena kejadian itu, maka Allah memilih Abraham
Melalui kesaksian Stefanus diceritakan bahwa Abraham disuruh keluar dari tanahnya di Ur Kasdim. Padahal kita tahu bahwa Abraham dan keluarganya yang keluar dari Ur Kasdim itu sejumlah 316 orang, saudara. Jadi 316 orang itu menempati satu rumah. Jadi saya percaya kalau satu rumah berisi 316 orang berarti itu adalah rumah yang besar sekali dan rumahnya orang kaya. Saudara, kalau saudara miskin, saudara tidak punya penghasilan, saudara disuruh keluar dari tempat saudara untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya tidak ada satupun dari kita, saudara sekalian yang miskin akan menolak. Tapi kalau saudara seorang yang kaya raya, yang mana saudara punya rumah yang menampung 316 orang, itu bukan rumah kecil, saudara. Saya percaya Abraham adalah keluarga yang kaya raya. Tetapi ketika Tuhan Allah Israel mengatakan, keluarlah dari rumahmu, pergilah ke tanah perjanjian yang aku janjikan kepadamu. Dan Abraham tidak pakai tanya kedua kalinya, tapi dia percaya dan dia melakukan apa yang Allah suruhkan. Jadi Kejadian 12 ayat 3 Allah mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah memilih Abraham dan keturunannya, melalui keturunan Abraham maka semua orang di muka bumi ini akan diberkati. Kita semua tahu bahwa di Kejadian 15 ayat 13-14 Tuhan mengingatkan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan setelah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Allah sudah memberitahu Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang yang teraniaya di Mesir selama 400 tahun. Dan itu kita lihat semua dari keturunan Yakub, ya, di mana ada 12 suku Israel yang berada di Mesir dan diperbudak, dan akhirnya oleh penunjukan Allah kepada Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan selama di perjalanan itu Tuhan memberikan hukum Taurat yang menuntun semua bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa tetap berhubungan kepada Allah. Dan kerajaan Israel dikokohkan oleh janji Tuhan dalam perjanjian garam kepada Raja Daud. Dan akhirnya oleh Salomo bait Allah itu dibangun. Kita lihat di 2 Tawarik 13 ayat 5 dikatakan begini. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi dikatakan bahwa melalui keturunan Daud maka Mesias itu akan lahir. Maka raja yang akan diturunkan dari keturunan Raja Daud itu akan menjadi Mesias yang memerintah untuk selama-lamanya, dan itu diberikan dalam suatu perjanjian garam, perjanjian yang awet, yang langgeng, yang setia, perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. 2 Samuel 7 ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan menjanjikan Mesias itu turun dari keturunannya Daud. Dan kita juga tahu, dan kalau kita teliti, bahwa ada 2 kitab Injil yang membicarakan mengenai garis keturunan daripada Tuhan Yesus atau Mesias. Nah, kita perlu teliti, saudaraku, karena apa? Karena kalau kita lihat dan kita tidak menelaah dengan baik dan kita tidak mencermati dengan baik, maka kita akan menemukan suatu perbedaan. Kalau di Matius ayat 1 itu dikatakan 1 sampai 16 ya, dikatakan bahwa ada 28 garis keturunan mulai dari Daud sampai kepada Yesus ya. Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa,
Yosafat, Yoram, dan seterusnya ya. Sampai kepada 27 Yusuf, 28 Yesus. Tapi kalau kita lihat di Lukas ayat 3, pasal 3 ayat 23 itu dikatakan mulai dari Daud, tapi bukan melalui Salomo, tapi melalui anaknya Daud yang namanya Nathan. Maka itu menjadi 43 garis keturunan. Sampai 42-nya Yusuf, sampai 43-nya baru Yesus. Nah ini kan kalau kita bicara mengenai Alkitab kan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Tapi ini kok lain. Nah kita semua tahu bahwa kitab Matius adalah kitab yang ditulis untuk orang Yahudi. Sedangkan kitab Lukas itu kitab yang ditulis untuk menceritakan kemanusiaannya Yesus. Nah kalau kita mau cermati lagi bahwa dalam suku Yahudi itu yang ditulis hanyalah kaum pria. Jadi kaum wanita tidak mungkin ditulis. Nah perbedaan antara garis keturunan ditulis di Matius dan garis keturunan ditulis di Lukas adalah begini. Kalau garis keturunan yang ditulis di Matius diambil dari garis keturunan Yusuf. Yusuf sebagai suaminya Maria. Ya. Jadi kalau dari garis keturunan Yusuf, bahwa Yusuf itu adalah keturunan Daud dari Salomo. Sedangkan kalau dari Lukas penulisannya adalah garis keturunan Yesus dari Maria. Tapi karena Maria adalah seorang perempuan, maka Maria tidak ditulis nama suaminya, Yusuf. Karena apa saudaraku? Karena di garis keturunan yang ditulis oleh Matius ada nama Yekonya di ayat 15. Nah Yekonya itu salah satu raja Israel yang dikutuk oleh Tuhan. Di Yeremia 22 ayat 30 dikatakan begini. Dalam silsilah Yusuf itu terdapat seorang yang bernama Yekonya. Allah telah mengutuk Yekonya dengan menetapkan bahwa tidak ada seorang pun dari keturunannya yang akan duduk di atas tahta Daud. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tidak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Karena apa? Karena Tuhan begitu murkanya terhadap Yekonya. Karena Yekonya begitu menyakiti hati Tuhan sehingga Tuhan mengutuk Yekonya. Sehingga tidak mungkin ada keturunan Yekonya yang bisa duduk di atas tahta Israel. Dan kita lihat memang Yekonya keturunannya tidak pernah ada yang bisa memerintah. Jadi kalau misalnya Yesus lahir dari keturunan Yekonya, itu berarti apa? Alkitab kita bertentangan satu sama lain. Dan yang menarik saudaraku, kita kalau kembali ke Kejadian 3:15, dikatakan aku akan membuat keturunanmu ular dengan keturunan perempuan. Kenapa tidak dikatakan keturunan laki-laki? Karena Yesus tidak lahir dari laki-laki. Yesus lahir dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memakai rahimnya Maria sehingga Yesus lahir melalui rahimnya Maria. Tapi Yesus lahir bukan dari keturunan laki-laki. Bahkan dikatakan di Kejadian 3:15 bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian untuk mengutuk permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Tidak disebutkan keturunan laki-laki, padahal mestinya keturunan dari laki-laki, dikatakan keturunan dari perempuan. Jadi Alkitab kita itu konsisten saudaraku. Mulai dari kitab Kejadian sampai masuk ke perjanjian baru, semua itu konsisten, tidak ada yang bertabrakan. Dan dikatakan dari keturunan Daud tapi bukan dari keturunan Salomo. Dikatakan dari keturunan Daud tapi dari keturunan daripada Nathan. Nathan adalah salah satu anak dari Raja Daud juga. Dan ada 43 garis keturunan sampai kepada Yesus, di mana nomor 42 adalah Yusuf. Padahal Eli, kalau kita lihat Eli itu adalah orang tuanya Maria. Kenapa Yusuf kok ditulis? Karena di dalam adat orang Yahudi hanya yang laki-laki yang ditulis. Jadi kalau dalam hal ini Maria adalah suaminya Yusuf, maka Yusuflah yang dicatat. Tetapi kalau kita melihat dari garis keturunannya, maka Yesus adalah keturunan dari Raja Daud melalui anak Daud yang bernama Nathan. Dan dari garis keturunan Maria, bukan dari garis keturunan Yusuf.
Ini penting sekali saudaraku. Karena kita kalau nggak teliti maka orang yang mengatakan bahwa Alkitab kita tidak benar. Padahal Alkitab kita ya dan amin. Puji Tuhan. Dan ketika saya menemukan hal ini, saya merasa sangat senang sekali saudaraku. Karena apa? Karena firman Tuhan telah ya dan amin. Di Lukas 3:23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Yusuf dalam hal ini dikatakan menurut anggapan orang. Dikatakan Yusuf, kenapa? Yusuf adalah suaminya Maria. Padahal Maria adalah anaknya Eli. Ya, kalau kita lihat dari garis keturunan Yusuf melalui silsilahnya Matius, Yusuf adalah anak dari Yakub. Di sana dikatakan baru keluar Yesus. Jadi saudara kalau tanya dengan orang, saudara bisa menjelaskan bahwa sebenarnya Yesus itu anak keturunan Daud dari anaknya Daud yang namanya Nathan dan diambil dari silsilahnya Maria, bukan dari silsilahnya Yusuf. Karena pada Kejadian 3:15 dikatakan bahwa keturunan ular dan keturunan perempuan itu, bukan dikatakan keturunan laki-laki ya, keturunan perempuan itu akan ada permusuhan, ya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan daripada ular. Keturunan ular akan meremukkan tumit, artinya mematuk daripada keturunan perempuan. Ada lagi satu silsilah yang kita mesti mengerti juga, perbedaan antara silsilah yang dibuat oleh Lukas dan silsilah yang dibuat oleh Matius. Silsilah kalau Lukas dikatakan ditulis mulai dari Adam sampai masuk kepada Abraham. Karena apa? Karena Lukas berbicara mengenai Yesus sebagai manusia. Saudara kalau mau mendengar lebih jelas lagi, ada Injil Sinoptik ya. Linknya saya cantumkan di bawah ini. Injil Sinoptik, saudara bisa mendengarkan. Itu ada menjelaskan bagaimana setiap daripada 4 Injil itu ada tujuan tertentu. Misalnya Lukas ditulis untuk menjelaskan Yesus sebagai manusia. Matius ditulis untuk menjelaskan Yesus sebagai raja. Oleh karena melalui keturunan Abraham, maka bangsa-bangsa seluruh dunia mendapat berkat. Maka silsilahnya dimulai dari Abraham, ya. Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Daud. Jadi kita harus mengerti secara kontekstual ketika kita melihat dan membaca, merenungkan Alkitab kita. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi pengajaran khotbah di bukit kesimpulannya adalah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan ada upah bagi mereka yang percaya. Di 1 Korintus 3:13-15 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tanuji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Ya, di 2 Korintus 5:10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Tuhan sudah menjelaskan, bersukacitalah jika kita oleh karena Dia, karena Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai kebenaran, karena kita percaya kebenaran itu, sehingga kita hidupnya dicela, sehingga kita hidupnya dianiaya. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan upah. Upah bukan karena kepandaian kita, saudaraku. Upah, tapi karena upah itu diberikan karena kita rela untuk hidup untuk Yesus. Meskipun hidup kita harus mengalami celah, meskipun hidup kita harus mengalami aniaya, tapi itu akan tidak sia-sia. Banyak dari kita mungkin melakukan banyak pekerjaan Tuhan. Tapi ingat saudaraku, apa yang kita lakukan harus dengan fondasi Kristus. Kita melakukan untuk Yesus. Kita bukan melakukannya untuk diri sendiri. Banyak hari-hari ini hamba Tuhan, mohon maaf, mungkin mereka dalam tanda petik dikatakan successful ya. Mungkin jemaahnya banyak, mohon maaf, mungkin mereka mendapatkan satu kehidupan kemewahan yang luar biasa oleh karena jemaah mereka banyak. Tapi ketika mereka tidak melandaskan pekerjaan mereka di dalam Kristus, maka dikatakan
ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Meskipun tetap selamat, ya. Tetapi ketika pekerjaan kita yang kita lakukan untuk Tuhan itu dasarnya bukan Kristus. Ya mohon maaf, tidak semua orang itu punya kemurnian hati dalam melayani. Sehingga apa? Sehingga ketika godaan cobaan dari dunia itu membuat dia lupa bahwa dia harus mengerjakan semua dengan landasan Kristus. Maka ketika pada hari akhir diuji dengan api, maka akan nampak sekali saudaraku. Meskipun Tuhan punya jaminan keselamatan kepada setiap daripada saudara yang percaya dengan iman, tetapi pekerjaan saudara akan terbakar oleh api. Saudara bisa selamat, tapi seperti selamat keluar dari kebakaran, hangus saudaraku. Jadi hati-hati, upah itu dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang punya kemurnian hati, yang melandaskan pekerjaannya kepada Kristus. Dan bersukacitalah kata Tuhan, bersukacitalah meskipun mungkin kita hidupnya teraniaya, terutama anak-anak Tuhan yang hidup di daerah-daerah yang mengalami aniaya berat, di mana hanya untuk percaya kepada Yesus. Kalau kita kembali ke zamannya Rasul Paulus pada zamannya Kekaisaran Roma, di Kaisar Nero, bahkan membakar seluruh kota karena begitu banyaknya orang Kristen, bahkan membunuh orang-orang Kristen beserta anaknya. Mereka ditaruh dalam stadion untuk diberikan sebagai makanan hidup-hidup kepada singa-singa yang memang sengaja dibuat lapar. Oleh karena mereka beriman kepada Yesus, mereka menderita aniaya, maka mereka menderita celah. Seperti Rasul Paulus yang selama hidupnya di dalam pelayanannya dia selalu dipenjara. Ya, meskipun penjaranya bukan penjara dalam sel, dalam penjara rumah, tapi dia tidak memiliki kebebasan di dalam kehidupannya hanya untuk beriman kepada Yesus. Tapi Tuhan mengatakan bahwa semua itu akan mendapatkan upah. Di Wahyu 22 ayat 12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita lihat, kesimpulannya tadi adalah Yesus adalah Mesias dan ada upah yang menanti orang percaya. Yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Maka oleh karena itu berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kata Yesus, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk mengingatkan setiap daripada kita agar kita melandaskan semua pekerjaan kita di dalam Kristus. Di mana ketika landasan pekerjaan itu adalah di dalam Kristus, maka ketika Engkau datang untuk kedua kalinya untuk menjemput setiap daripada kita, maka kita akan beroleh upah yang telah Kau janjikan, sesuai dengan apa yang telah kita semua perbuat. Biarlah Engkau selalu mengingatkan setiap daripada kami, untuk kami selalu memakai berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sehingga ketika kita hidup, kita teraniaya oleh karena iman kita kepadamu Tuhan, maka kami akan selalu ingat untuk bersukacita dan bergembira, karena upah kami yang Kau janjikan adalah besar di sorga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.